Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan tajwid, yaitu masih dalam bab makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makhraj yang pertama, yaitu al-halq. Al-halq atau tenggorokan. Telah kita sebutkan al-halq memiliki 3 bagian. Bagian tenggorokan yang paling dalam, kemudian tengah, dan yang ketiga tenggorokan paling atas. Dan masing-masing memiliki huruf yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat kembali pada video sebelumnya. Kali ini adalah makhraj yang kedua, yaitu al-lisan, atau kita artikan lidah. Dalam makhraj lidah atau pada makhraj lidah ini banyak keluar darinya huruf-huruf hijaiyah. Dan bahkan makhraj lisan adalah makhraj yang paling banyak mengeluarkan huruf. Sehingga sangat jelas bagi orang yang memiliki gangguan pada lidahnya, mungkin itu lidah yang pendek, kecil, atau susah untuk mengucapkan beberapa huruf, ini terkadang tidak bisa diperbaiki dari sisi bacaan dan tidak bisa dipaksakan. Misalnya untuk mengucapkan huruf ra, kadang ada yang tidak bisa mengucapkannya. Dan masih banyak lagi pada huruf-huruf yang lain. Baik, kita akan bahas makhraj al-lisan. Makhraj yang kedua adalah al-lisan. Atau bisa kita artikan lidah. Makhraj lisan atau lidah ini memiliki 10 tempat atau 10 bagian. Yang masing-masing bagian ini mengeluarkan huruf-huruf tersendiri. Yang insya Allah kita akan bahas satu persatu. Bagian yang pertama dari al-lisan, atau secara garis besarnya kita sebutkan saja dulu, yaitu lidah, ujung lidah. Ujung lidah, kemudian tengah lidah, tengah lidah, pinggir lidah, baik kanan atau kiri. Ada yang dinamakan aqsal lisan, yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah ini tempatnya paling belakang, paling belakang.
keluar dari pangkal lidah ini beberapa huruf. Nah, kita bahas saja satu persatu dari bagian yang telah kita sebutkan ini. Ya. Nah, kita mulai dari bagian yang paling belakang ya. Paling belakangnya lidah. Pangkal. Pangkal lidah ya, keluar dari makhraj tersebut satu huruf, yaitu huruf qaf. Yang pertama dari lisan ya, satu pangkal lidah. Pangkal lidah. Keluar dari pangkal lidah huruf qaf. Nah, bisa terbaca ya. Qaf. Jadi qaf atau qa gitu ya. Itu keluarnya adalah bagian lidah yang paling belakang. Dia bukan keluar di tenggorokan. Bukan masuk pada makhraj al-halq. Namun makhrajnya adalah di pangkal lidah, lidah yang paling belakang. Nah, kalau antum bisa rasakan ya, bisa merasakan lidah yang paling belakang, bukan ujung, bagian terakhir dari lidah yang paling dalam, yaitu di situ keluar huruf qaf ya. Coba kita ulangi sama-sama. Qa ya, qa ya. Ti o. Nah, qa ti o. Jadi huruf qaf ini tidak mengeluarkan udara. Jangan mengeluarkan nafas atau udara ya. Kalau sampai dikeluarkan menjadi qa, qi, qu, nah itu keliru. Taib. Ini untuk huruf qaf. Ya. Kemudian naik sedikit ya, naik sedikit hampir menempel dengan langit-langit. Masih di pangkal lidah. Masih pangkal lidah. Ya, pangkal lidah. Tapi dia agak naik sedikit dengan dekat dari langit-langit. Lidahnya bersentuhan dengan langit-langit. Ya. Di sini yang keluar menghasilkan satu huruf, yaitu huruf kaf. Nah, huruf kaf keluar dari pangkal lidah, namun agak tinggi sedikit. Bisa dipahami ya? Ka. Nah ini ka. Dia bersentuhannya pangkal lidah dengan langit-langit. Sedangkan qaf ya, yaitu bersentuhannya dengan langit-langit yang paling belakang, yang lunak gitu. Antum bisa rasakan ada langit-langit yang keras ya, bagian mulut, langit-langit yang keras, ada yang lunak. Nah, yang lunak itu paling belakang, pangkal lidah paling belakang bersentuh dengan langit-langit yang lunak, menghasilkan qa, huruf qaf, qa ya. Sedangkan naik sedikit menyentuh langit-langit yang keras, ka, keluar darinya huruf kaf. Baik, coba kita ulangi. Ka, ki, ku ya. Sifatnya huruf kaf, dia mengeluarkan udara. Ka. Nah, ini yang untuk membedakan mana huruf kaf, mana huruf qaf. Ka, keluarkan udaranya. Ka, ki, ku, bak, begitu ya. Sedangkan qaf jangan. Qa, qi, qu, baq ya, baq. Baik. Ini dua dari bagian lisan. Baik. Yang ketiga ya, yaitu bagian tengah. Kita naik tengah lidah. Nah, tengah lidah ini ya. Jadi kalau kita mau menggambar ya,
gambaran saya mungkin kurang jelas, tapi sedikit kita ingin mungkin menggambarkan. Baik, anggap saja ini ya, gini ya. Di sini lidah seperti ini ya. Ini bibir ya, bibir. Baik, tengah lidah itu bagian sini. Nah, ini yang saya kasih tanda, ini tengah lidah ya. Tadi belakang lidah yang ini. Ini belakang lidah. Tengah lidah ini ya akan keluar darinya 3 huruf ya. Ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah tersebut. Namun dilihat dari ya di mana bagian tengah lidah ini bersentuhannya. Baik. Yang pertama, tengah lidah dengan langit-langit atas. Ya, keluar dari makhraj ini huruf jim. Ya. Yaitu dengan cara ditempelkan lidahnya, huruf jim. Nah, huruf ja gini ya. Nah, ini caranya ditempelkan. Kita kembali ke pembahasan tengah lidah. Nah, tadi ya, tengah lidah menempel dengan apa? Langit-langit. Keluar huruf jim. Ja gitu bunyinya. Ja. Ji ju. Ja ji ju. Bisa kita ulangi sama-sama. Ja ji ju. Ini juga huruf jim tidak mengeluarkan udara atau tidak memiliki sifat hams ya. Jadi dia seperti huruf qaf. Nah, tidak memiliki sifat hams. Ja ji ju. Baik. Cara pengucapannya, tengah lidah yang telah kita sebutkan tadi, tengah lidah dia menyentuh atau menempel dengan langit-langit atas ya. Bersentuhan. Nah, bersentuhan antara tengah lidah dengan langit-langit atas, menghasilkan huruf jim, ja, ji, ju, seperti itu. Baik. Kemudian ya, apabila tengah lidah ini ya, tengah lidah mendekatkan lidah ke langit-langit ya, atau tidak ditempelkan tapi didekatkan ya ke langit-langit, tidak sampai tertempel, tidak sampai tersentuh ya, tidak sampai disentuhkan. Yang keluar darinya yang pertama huruf shin, dan yang kedua huruf ya. Ya. Huruf shin, sha, tengah lidah tidak bersentuhan dengan langit-langit. Tengah lidah tidak bersentuhan dengan langit-langit. Ya. Dan dia memiliki suara yang menyebar. Ya. Sha, seperti itu. Coba kita ucapkan sama-sama. Sha, shi, shu, ash. Ash, ini memiliki udara yang menyebar ya. Sha, dan tidak bersentuh dengan langit-langit. Dari tengah lidah tidak bersentuhan dengan langit-langit. Begitu pula dengan huruf ya. Ya. Jadi mendekatkan tengah lidah tadi ke atas, dekat dengan langit-langit. Ya, didekatkan namun tidak disentuhkan dengan langit-langit. Sehingga menghasilkan huruf ya. Coba diulangi. Ya.
yi, yu. Nah, ya, yi, yu, ai. Taib. Ini 3 jenis dari lisan atau 3 posisi lidah ya pada makhraj al-lisan. Nah, ada yang pangkal lidah ya, pangkal lidah bersentuhan dengan langit-langit yang lunak, kemudian pangkal lidah bersentuhan dengan langit-langit yang keras. Nah, ini tadi keluar hurufnya ya. Dan yang terakhir yang kita sebutkan di pelajaran kali ini, tengah lidah menempel dengan langit-langit dan tengah lidah tidak menempel, hanya didekatkan ke arah langit-langit. Dan yang keluar darinya adalah 3 huruf ya. Berarti di pertemuan kali ini atau pada pelajaran kali ini kita mendapatkan 5 huruf ya, yang mana semuanya keluar dari makhraj al-lisan. Masih ada sekitar 7 ya, 7 bagian makhraj al-lisan. Nanti ujung lidah, pinggir lidah ya, dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya, bisa dipraktekkan di rumah. Mempraktekkan posisi lidahnya ya. Mungkin selama ini mengucapkan jim, ja itu menggunakan ujung lidah ya, menggunakan ujung lidah. Ja gitu, bersentuhan dengan langit-langit misalnya. Ternyata ja itu menggunakan tengah lidah yang menempel atau bersentuhan dengan langit-langit. Atau pengucapan shin ya, sebelumnya mungkin tidak dibedakan sya dengan sa atau apapun itu ya, dari huruf-huruf yang serupa, namun sekarang sudah bisa membedakan ya. Sya dengan nafas yang tersebar, sya, shi, shu. Demikian pula huruf ya, yi, yu. Nah, mudah-mudahan pelajaran di kali ini atau pertemuan kali ini memberikan tambahan wawasan, terutama untuk memperbaiki bacaan kita ya, di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.